Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ghifari dengan NIM 214103050001, mahasiswa aktif program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Jaya Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya pribadi berkesempatan untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah desain training yang diampu oleh Bapak Mansur Hardianto, SPSI, MPSI. Mengarah pada soal yang pertama ialah apa definisi pelatihan? Sebutkan minimal 2 definisi. Jadi yang saya ambil di sini ada 2 definisi. Yang pertama adalah pelatihan adalah proses sistematis untuk membantu individu ataupun suatu kelompok dalam melaksanakan ataupun memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang menjadi nilai plus dalam individu ataupun kelompok itu menjalani pelatihan seperti itu. Dan definisi yang kedua ialah pelatihan adalah kegiatan pembelajaran yang terstruktur ataupun yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja maupun kemampuan seseorang ataupun karyawan yang ada di organisasi ataupun di sebuah instansi. Jadi seperti itu. Jadi di dalam bidang manapun ketika diadakan pelatihan itu entah itu menjadi nilai plus ataupun nilai minus dari suatu kemampuan individu ataupun dalam kelompok. Soal yang kedua adalah bagaimana Anda memaknai sebuah pelatihan. Nah, ini menyangkut pribadi sih tentang memaknai suatu pelatihan. Menurut saya pribadi, suatu pelatihan itu dapat menjadi nilai plus ataupun poin plus bagi sebuah karyawan ataupun seorang individu dalam meningkatkan kemampuan atau sumber daya manusianya yang ia miliki tentang bagaimana sih kita mengelolanya ke depannya seperti itu. Bagaimana sih kalau kita terjun langsung ke dalam pelatihan, apa yang akan kita dapatkan ke depannya dan apa manfaat yang akan kita peroleh untuk organisasi ataupun instansi yang kita lakukan di saat itu. Entah itu dapat meningkatkan kita ataupun justru sebaliknya dapat membuat kekurangan kita lebih terlihat kepada para atasan seperti itu. Soal selanjutnya ialah apa manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan. Nah, untuk manfaatnya itu ada beberapa macam, saya hanya menyebutkan saja tanpa adanya definisi agar tidak terlalu panjang, yaitu antara lain manfaatnya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan pengetahuan seorang individu ataupun kelompok yang mana itu adalah hasil setelah diadakannya ke pelatihan seperti itu. Selanjutnya adalah produktivitas yang lebih tinggi, yang mana jika diadakannya suatu pelatihan entah itu individu ataupun kelompok, produktivitas itu pasti akan lebih tinggi ketika kita menangani pelatihan itu dengan sungguh-sungguh ataupun dengan baik sekali untuk kita lakukan di suatu organisasi itu pun. Adaptasi terhadap perubahan, pengembangan karir, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja di dalam organisasi itu, serta mengurangi kesalahan dan resiko yang dapat berakibat fatal pada suatu organisasi itu, seperti itu. Dan juga mendukung inovasi yang lebih terbarukan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti itu. Dan yang soal nomor 2 yang B adalah hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan. Ada beberapa permasalahan memang dalam setiap mengadakan program pelatihan diadakan. Yang pertama adalah kurangnya motivasi peserta dalam mengikuti sebuah pelatihan, karena kebanyakan dari beberapa peserta yang saya lihat itu kadang minder sebelum melakukan seperti itu. Dan dilanjut dengan tingkat kemampuan SDM yang terbatas, entah salah satu dari beberapa SDM yang ada itu tidak menutup kemungkinan untuk memiliki SDM yang sama seperti itu. Dan
juga hambatannya adalah waktu yang terbatas. Waktu terbatas pelatihan itu terpotong dengan waktu kerja yang ada, biasanya seperti itu. Juga ketersediaan sumber daya terbatas, hambatan teknologi, serta gangguan eksternal dari setiap individu ataupun kelompok seperti itu. Entah itu dari faktor gangguan pikirannya sendiri ataupun gangguan dari lingkungannya sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah soal nomor 3, sebutkan indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi saya jawab adalah indikator-indikator tersebut. Yang pertama adalah pencapaian tujuan pelatihan, yang mana dapat dikatakan sukses seperti itu sudah secara sederhana. Terus peningkatan kompetensi antara karyawan satu dengan karyawan lain, dan peserta menunjukkan peningkatan, terutama yang signifikan itu malah lebih bagus. Ketika si A biasanya dengan kemampuan seperti ini, malah bertambah setelah adanya pelatihan seperti itu. Terus penerapan di tempat kerja itu lebih bagus dari biasanya. Tidak seperti biasanya yang sering kemarin-kemarinnya si A ataupun si B ini lakukan seperti itu. Dan selanjutnya adalah feedback positif dari peserta dengan diadakannya pelatihan ini menjadi nilai positif ataupun nilai plus bagi peserta akan pengalamannya seperti itu. Terus keterlibatan dan partisipasi peserta yang harus mendukung ketika adanya pelatihan, pemanfaatan waktu dan sumber daya yang optimal oleh peserta, biaya pelatihan yang terkendali, entah itu pun malah lebih bagus ketika ada pelatihan itu free HTM, ataupun itu bisa mengecilkan dana untuk diadakannya suatu pelatihan seperti itu. Evaluasi pasca pelatihan dan adaptasi yang fleksibilitas seperti itu. Selanjutnya adalah apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif. Agar suatu pelatihan berjalan dengan efektif, beberapa syarat yang harus dipenuhi ada beberapa, di antaranya ialah tujuan yang jelas. Yang dimaksud tujuan yang jelas nih, apa sih tujuan diadakannya program pelatihan tersebut? Seperti itu. Terus kebutuhan peserta. Peserta ini butuh nggak pelatihan seperti ini? Butuh nggak pelatihan seperti itu? Ya itu. Terus fasilitator yang kompeten. Fasilitator yang kompeten ini pemateri kita pemateri kita itu sebagai seorang pemateri, dia mampu ndak memberikan pelatihan-pelatihan dari dasar hingga ke atas nantinya untuk memotivasi karyawan individu ataupun kelompok lainnya seperti itu. Terus partisipasi aktif yang adalah dukungan yang penuh dari, kita ambil contoh dari karyawan yang memang dari hatinya mampu dan mau mengikuti suatu pelatihan seperti itu. Terus umpan balik yaitu perusahaan telah memberikan pelatihan seperti ini, seperti itu. Jadi feedback kita ataupun umpan balik kita kepada perusahaan itu apa nanti hasilnya seperti itu. Terus lingkungan yang mendukung, entah itu dari segi lingkungan kerja ataupun segi lingkungan yang mendukung kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi itu memang penting, entah itu secara bertahap pada suatu proses ataupun entah itu evaluasi di akhir, itu juga penting karena untuk menindaklanjuti apa saja sih yang kita dapatkan setelah diadakannya pelatihan seperti itu. Yang nomor 4A, apa yang Anda ketahui tentang model EDI dalam program pelatihan? Seperti itu. Jadi model EDI adalah kerangka kerja yang banyak digunakan oleh beberapa instansi ataupun organisasi secara luas, karena ini adalah suatu desain dari pengembangan yang terdiri dari 5 fase proses seperti itu. Jadi EDI ini adalah singkatan dari pertama A-nya analisis, 2 desain, terus yang ketiga development, implementation, dan evolution, serta formative evaluasi. Seperti itu. Jadi dengan adanya model EDI yang selalu
terbarukan. Itu dapat membantu karyawan dalam menjalani pelatihannya tersebut, seperti itu. Terakhir adalah apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan. Makna dan analisis dari kebutuhan pelatihan, seperti itu. Analisis kebutuhan adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kebutuhan atau gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang dalam suatu instansi ataupun suatu perusahaan, seperti itu. Baik dalam konteks organisasi ataupun proyek serta sistem yang terjadi dalam suatu instansi tersebut, seperti itu. Yang dimana ini digunakan guna untuk mencapai satu tujuan-tujuan tertentu, yaitu karena identifikasi kebutuhan ini kebutuhan mencakup mencakup kebutuhan fungsional, teknis, sumber daya, serta stakeholder yang terlibat. Karena hasil dari analisis kebutuhan yang digunakan untuk merumuskan suatu strategi dalam suatu perusahaan, seperti itu, serta pengembangan produk ataupun layanan sesuai bagi karyawan serta perusahaan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.